Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas final dalam mata kuliah asesmen kinerja dengan dosen pengampu Prof. Dr. Nuryanti Mustari, SIP MSI, dan Rizky Amalia Esos MAP. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi penerapan kinerja dalam asesmen kinerja. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan teman kelompok kami. Yang pertama, Syahril Masmudi selaku ketua kelompok dengan NIM 10561410472. Kemudian, Ila Armila dengan NIM 10561110452. Kemudian Hertinengsi Amelia dengan NIM 10561110582. Kemudian Miftahul Khaira dengan NIM 10561110432. Dan Citra dengan NIM 1056111062222. Dalam acara ini atau di dalam video singkat ini, kelompok kami akan menjelaskan apa itu konsep, apa itu komponen, apa itu tantangan, apa itu dan posisinya apa dalam penerapan kinerja tersebut. Kinerja adalah salah satu contoh cara kinerja dari seorang karyawan agar dengan menggunakan teknologi canggih agar kiranya apa? Agar dapat menciptakan sebuah sistem kerja yang transparan, objektif, dan efisien. Pertama yang akan saya sampaikan adalah konsep penerapan kinerja dalam organisasi. Menjelaskan bahwa kinerja merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kinerja diukur sebagai alat bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan. Kinerja adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk mengelola dan menilai kinerja pegawai, khususnya di sektor publik. Sistem ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data kinerja secara real-time, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk mendukung manajemen sumber daya manusia secara lebih objektif dan berbasis data. Selain itu, kinerja menggantikan metode manual yang seringkali tidak efisien, seperti DP3 dengan sistem yang lebih modern melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang membahas tentang komponen kinerja dalam asesmen kinerja. Menurut Indra Bastian dalam bukunya Sektor Akuntansi Sektor Publik membahas komponen kinerja dalam asesmen kinerja. Terdiri atas dua di makalah kami. Di makalah kami membahas dua komponen penting. Yang pertama itu SKP atau sasaran kinerja pegawai, dan yang kedua itu indikator kinerja. Baiklah, sebelum saya lebih lanjut membahas tentang apa itu SKP dan indikator kinerja, lebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sasaran kinerja. Sasaran kinerja, sasaran itu adalah harapan, dan sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan spesifik yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, kapan dan oleh siapa tujuan atau sasaran tersebut diselesaikan. Sifatnya di sini dapat dihitung, sedangkan prestasinya diukur dan dapat diamati. Adapun dalam asesmen kinerja terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, the performance, artinya orang yang menjalankan untuk mencapai
mencapai sasaran tersebut. Terus yang kedua, the action, artinya tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Terus yang ketiga, the time element, kapan waktu, target waktu yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran tersebut. Terus yang keempat, the evaluation method, artinya bagaimana hasil kinerja yang telah dicapai dari tujuan tersebut. Terus yang terakhir itu the place, tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Baiklah, adapun SKP merupakan singkatan dari sasaran kinerja pegawai, merupakan salah satu komponen penting yang menjadi dasar penilaian dalam asesmen kinerja. SKP di sini mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi terhadap pegawai kinerja. SKP merupakan beban kerja yang harus dipenuhi oleh aparatur sipil negara dan merupakan salah satu komponen penting yang menjadi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sampai pada masa evaluasi dan proses pengumpulan SKP. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang SKP. Di sini saya akan membahas tentang indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran dari suatu organisasi dengan sampai dilakukannya evaluasi dengan memperhitungkan output, input, outcome, benefit, dan impact. Nah, di sini jelas indikator kinerja dalam sasaran kinerja itu menyediakan indikator-indikator yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai seperti kuantitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama sesama karyawan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, tantangan penerapan e-kinerja dalam asesmen kinerja. Penerapan e-kinerja memang membawa banyak manfaat, tetapi juga mengalami beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilannya. Baik, tantangan yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Banyak pegawai dan manajer yang merasa tidak nyaman dengan perubahan sistem tersebut karena mereka sudah nyaman dengan penilaian kinerja secara tradisional. Mereka merasa khawatir dan ragu terhadap efektivitas dan keterampilan sistem e-kinerja karena beberapa studi mengatakan bahwa resistensi terhadap perubahan teknologi yang baru akan memperlambat proses adopsi e-kinerja dalam organisasi. Kemudian, tantangan yang kedua, yaitu infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Infrastruktur teknologi yang buruk, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak, dapat menghambat implementasi sistem e-kinerja. Jika sistem sering mengalami gangguan atau tidak dapat diakses secara lancar, maka dapat menurunkan kepercayaan pegawai terhadap sistem tersebut, bahkan dapat merugikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan yang ketiga, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Artinya, banyak organisasi yang tidak memiliki pengelola yang terlatih untuk memelihara sistem e-kinerja secara efektif. Jika tidak dilakukan pelatihan yang memadai, pengelola yang tidak terbiasa dengan penggunaan sistem elektronik akan mengalami kesulitan dalam melakukan input data secara akurat. Tantangan yang keempat, yaitu masalah keamanan dan privasi data. Pengelolaan data yang dimasukkan ke dalam sistem perlu diperhatikan dari masalah keamanan dan privasi, karena data bisa saja disalahgunakan jika tidak dipelihara secara baik. Tantangan yang kelima, yaitu subjektivitas dalam penilaian. E-kinerja dirancang untuk meningkatkan objektivitas, tetapi mungkin saja data yang dimasukkan masih bisa dipengaruhi oleh dari bias pengguna sistem. Menurut Hadi Sufi Hidayat Putra, di dalam jurnal Public Reform tahun 2022 yang membahas tentang penerapan aplikasi kinerja dalam meningkatkan produktivitas pegawai negeri sipil di Kota Medan, mengatakan bahwa
untuk mengatasi tantangan dalam penerapan e-kinerja, organisasi perlu memastikan adanya pelatihan yang memadai, pengelolaan perubahan yang baik, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang mendukung. Karena dalam penerapan e-kinerja yang baik dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan optimal, serta dapat mendukung penilaian kinerja pegawai yang dimana standar pekerjaan harus diukur dan dipahami dengan baik. Baik, materi selanjutnya yaitu pengaruh penerapan e-kinerja. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati pada tahun 2017 mengemukakan bahwa penerapan e-kinerja memiliki pengaruh yang baik terhadap kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Putri pada 2023 juga menunjukkan bahwa penerapan e-kinerja memiliki pengaruh yang baik terhadap kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Latifa pada tahun 2020 juga mengemukakan bahwa penerapan e-kinerja memiliki pengaruh yang baik terhadap prestasi kinerja. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan e-kinerja memiliki pengaruh yang baik terhadap prestasi kerja, substansional prestasi kerja, dan kesenangan kerja bagi karyawan. Yang dimaksudkan bahwa penerapan e-kinerja memiliki pengaruh yang baik dan positif terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan, serta kesenangan kerja bagi pegawai. Baik, selanjutnya kita sudah berada di materi yang terakhir, yaitu tentang studi kasus penerapan efektivitas e-kinerja di dalam asesmen kinerja, yang dimana menurut penelitian yang dilakukan oleh Ansyar, Deli Mustafa, dan Juharni pada tahun 2024 tentang implementasi e-kinerja pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Adapun hasil analisis setelah adanya penggunaan aplikasi e-kinerja pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar ini, penerapan aplikasi e-kinerja memiliki sejumlah manfaat, yakni sebagai alat untuk mengontrol kehadiran pegawai. Kemudian dapat membantu memudahkan manajemen birokrasi yang berperan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan karir, serta promosi dan penghargaan menurut kinerja yang dicapai oleh pegawai, dan selain itu dapat dijadikan sebagai indikator dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai. Baik, adapun kesimpulan dari makalah kami, e-kinerja merupakan sistem berbasis web untuk mengelola kinerja pegawai secara real time, meningkatkan efisien, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan menggantikan metode lama seperti DP3, e-kinerja membantu penilaian pegawai, kinerja pegawai secara objektif, membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan manajemen yang lebih efektif.